masukannya. Saya bacakan dari yang pertama ya Mbak ya. Yang pertama dari Mbak Rurin yang ada di Kalimantan Timur. Mbak Rurin, speakernya boleh di-unmute untuk bisa berbicara dua arah nanti dengan Mbak Dana, dengan Dokter Dana. Dan saya bacakan dulu pertanyaannya. Dokter Dana, bagaimana pendekatan seorang ayah yang LDR? Sedangkan anak-anak kurang tertarik berkomunikasi dengan ayahnya. Saya sebagai ibu harus bagaimana ya dok? Jazakillah khair. Oke, Masya Allah. Semoga Allah memudahkan ya. LDR itu bukan hal yang gampang. Itu kayak single parent jadinya seorang ibu itu. Kalau LDR, semuanya tanggung jawab kita. Akhirnya sosok bapak pun harus ada di kita sekalipun dia sebenarnya ada, tapi kan jauh ya. Bagaimana caranya? Gampang Mbak Rurin. Tanamkan di dalam benak mereka setiap malam kebaikan bapaknya. Sudah, itu aja. Ya Allah dek, bapakmu tuh kerja di sana, kerja sendirian, gak ada yang ngerawatin, gak ada yang ngasih, gak ada yang makan cari sendiri, baju cuci sendiri. Berat itu tanggung jawabnya hanya untuk kita bisa makan. Ada rumah tempat kita nginep, kita gak kedinginan. Masya Allah ya, ayahmu itu pahlawan kita gitu. Setiap malam versinya ganti. Hari ini masalah dia nyucinya baju sendiri. Besok makan dia masak sendiri. Besoknya lagi harus misalkan traveling, tidur sendiri. Nggak ada yang dipeluk sebelum tidur, anak-anaknya dicium kepalanya. Dia nggak bisa merasakan itu. Gimana ya biar kita bisa merasa gimana biar ayah merasa kita sayang ya kepada mereka gitu. Jadi mood kita kepada suami itu harus on dulu. Nggak bisa kalau mood kita negatif. Jangan-jangan dia, jangan-jangan isinya, jangan-jangan, ya sudahlah, hancur sudah nanti. LDR itu kuncinya harus ada percaya 100%. Loh Mbak, aku ada nggak percaya? Serahkan itu sama Allah dah. Dia jauh dari kita, itu udah takdir Allah, dia milik Allah, hatinya pun milik Allah. Kita jaga mood kita untuk senantiasa husnudzon kita kepada beliau dan kepada Allah, sisanya serahkan kepada Allah. Jadi jangan bawa anak kita itu kepada mood negatif kepada suami kita, kalau suami kita itu nggak ada di dekat mereka. Karena mereka nggak bisa ngejudge. Apalagi kalau anak-anak kecil. Anak-anak masih kecil, nggak bisa mereka melihat ayahku yang benar, bapakku, ibuku yang salah. Uang serumah aja ya, ibu yang benar kok. Ayah itu pasti salah. karena deket banget kita sama anak-anak gitu. Kecuali kalau ibunya yang model tukang teriak tadi, wajar kalau anaknya takut. Terus bapaknya yang model teman, ya udah larinya ke bapak. Kalau long distance relationship, moodnya setiap malam kalau bisa pillow talk itu tadi kita tanamkan kepada mereka bahwa ayahmu itu seorang hero, ayahmu itu sebenarnya nggak harus LDR ya. Di rumah aja pun kita nggak boleh untuk menampakkan suami itu tukang molor, nggak rapi, kayak gitu nggak boleh menampakkan sosok dengan lafaz kita, sosok bapakmu itu rotok gak jelas gitu, nggak boleh. Apalagi kalau long distance relationship itu is zolim nanti jatuhnya. Kita udah diberi nafkah, anak-anak kita sudah diberikan segala haknya secara materi. Alhamdulillah kalau bisa pulang setiap minggu atau setiap bulan gitu ya. Gitu ya Mbak. Jadi dua, moodnya kepada ayahnya itu harus dijaga, moodnya anak-anak itu dengan semua hal yang positif itu harus disampaikan. Mbak aku nggak ngerti, ditulis dulu. Tulis dulu sebelum malam nanti ya, ini mau tidur, ditulis dulu. Apa saja kebaikan suami saya. Hari ini temanya dia cari kerja, cari uang untuk anak-anak. Nah, dek, uang itu kita dapat dari ayah ya, bisa dibuat beli ini, buat beli itu. Bayangkan kalau ayah nggak kerja, kita nggak punya uang. Makanya ya, kita harus syukur ayah itu diberi kesehatan. Ayo kita doa bareng, ayah diberi kesehatan, ayah diberikan panjang umur, kayak gitu. Mbak, aku lagi marah sama suami. Disimpan dulu itu marahnya. Kalau udah selesai, baru, Mas, aku tuh ya sebenarnya mangkel banget sama kamu. Cuma aku jaga ini moodku untuk anak-anak. Berterima kasihlah kamu padaku. Apa-apa, bilang kayak gitu. Tapi sama suami, dijaga itu.
aib suami di hadapan anak. Itu harus, kecuali anaknya lihat sendiri ya. Lihat sendiri pun ya, kita masih harus membela suami. Mama, bapak, ayah kok nggak pernah bantuin ibu di dapur ya? Kak, ayah itu 7 hari atau misalkan 5 hari kerja di luar, itu nggak gampang Kak. Kayak gitu, harus dibelain. Padahal di kamar. Emang Mas, kamu itu kebangetan jadi suami. Mosok dari bangun sampai tidur lagi, aku semua yang ngerjain. Enggak apa-apa, itu nanti urusan kita harus punya bahasan sendiri itu untuk membangun keharmonisan keluarga itu. Kalau ini masalah anak ya kayak gitu. Ya, begitu Mbak Rurin, semoga bisa membantu. Iya dok, soalnya ini udah 5 bulanan lebih dari pandemi ini nggak pernah pulang, jadi anak-anak kehilangan sekali gitu, kok lama banget, jadi gara-gara corona ini apa segala macam kayak gitu. Iya, benci sama corona jadi ya. Iya. Benar. Jadi moodnya harus dipaskan itu sama ayahnya, dan jenengan juga harus sering-sering berpositif thinking. Sehingga anak itu nggak kebawa dengan emosi kita. Seperti yang tadi saya bilang, menjadi ibu yang anchor, bisa menjadi jangkar, tempat tenangnya anak gitu. Hurricane plane, turbulensi dari pesawat itu dia tahu, oh ada kokpit, ada pilot di dalam kokpit itu yang tahu bagaimana mengarahkan plane ini biar landing dengan selamat. Itu harapan anak itu. Seperti itu. Lah kalau kita lepas kontrol, dia jadi ibu, aku yuk capek yuk deh, gimana sih ini corona gitu ya, teriak-teriak itu kayak pilot. Wahai para penumpang, perhatian ya, ini yang di tower nggak ngerespon saya, padahal turbulensi semakin hebat ini. Saya harus gimana? Benar-benar saya sudah nggak tahu lagi gimana mengarahkan ke airplane ini gitu. Kita jadi penumpang gimana? Oh ya Robi, gimana sih kok ya nasibku sama pilot sing dulu mungkin di DO tapi jadi nekat jadi pilot gitu ya. Jangan sampai anak kita punya kesan seperti itu kepada kita sebagai seorang ibu. Ya. Baik. Siap. Baik Mbak Ruri.